Homeless media itu kan sebenarnya sebuah konsep di mana kita melihat sumber informasi untuk publik yang keberadaannya itu bukan di platform sendiri, tapi ada di platform-platform yang memang sudah umum digunakan untuk publik seperti sosial media atau platform UGC lainnya. Dan ini sebenarnya bukan fenomena baru ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang udah lama di digital, dulu zaman blogger masih merajai UGC gitu ya, dunia UGC. Sebenarnya ini konsep yang sama, cuman mungkin sekarang secara skala jauh lebih besar karena platform sosial media juga mengalami perubahan feature dan functionality sehingga bisa dijadikan platform untuk homeless media ini melakukan aktivitasnya. Jadi kalau kita melihatnya ini adalah sumber informasi yang memang dia tidak memiliki platform sendiri untuk melakukan aktivitasnya. Jadi menggunakan sosial media dan platform UGC lainnya. Menurut aku media itu udah berubah ya. Jadi kayak kelangsungan informasi itu udah disruptif banget gitu. Zaman dulu mungkin kebanyakan media itu berdasarkan berita itu informasi berdasarkan media-media besar. Sekarang everybody bisa menjadi media gitu. Gue bisa jadi media, kalian bisa jadi media, kamu juga bisa jadi media. Dan media sosial bisa dibilang salah satu platform terbaik untuk menyebarkan informasi secara cepat sekali. That's why kita pilih media sosial. Bisa dibilang ya, karena kita homeless media kan kita kan benar-benar istilahnya tidak ada yang mempengaruhi kita ya, maksudnya kita bukan dari kita tidak ada investor yang istilahnya ya, maksudnya yang bisa mempengaruhi lah arah media ini kemana sih. Dan untuk kedepannya juga aku ngerasa this is the best thing sih, maksudnya homeless itu kan berarti tidak terafiliat sama sesuatu, bener gak sih? Ya jadi kalau menurut aku sih biasa bisa dibilang homeless sih. Kalau menurut saya untuk marketer yang menggunakan homeless media ini sebagai sarana kampanye ya, kalau menurut saya tidak bisa dihindari. Karena ini adalah bagian dari perubahan atau bagian dari evolusi media sendiri ya. Kalau kami melihatnya di KG Media mungkin ini merupakan bagian dari evolusi media yang sebenarnya tidak bisa kita tahan juga karena memang trennya shifting ke arah situ. Jadi wajar sekali kalau marketer menggunakan platform-platform tersebut. Dan kalau menurut saya kan kalau marketer konteksnya itu mereka harus ada di mana eyeballs-nya berada gitu ya, di mana target audiensnya berada. Jadi kalau memang target audiensnya ada di homeless media ya mau nggak mau memang harus ada di situ. Dan itu menurut saya hal yang sangat-sangat wajar terjadi. Dan ini lagi-lagi ini bukan yang pertama kali ya, ketika dulu ada mungkin new media, ketika dari tradisional media, dari offline media kayak TV, radio, pindah ke digital juga seperti itu. Itu sangat wajar terjadi dan sangat make sense, untuk sangat logik banget marketer mengutilize homeless media itu untuk media, karena memang pada faktanya audience dari homeless media itu makin hari makin membesar gitu, dan itu tidak bisa kita hindari. Dan lagi-lagi kalau dari sudut pandang marketer, justru kalau tidak ada di situ aneh gitu ya, dan itu sangat-sangat wajar dan sangat logik menurut saya. Jadi kalau misalnya menurut kami untuk brand-brand terutama kayak Bintang sama Hainek kan sebenarnya kan kita mau mentap sebenarnya adalah generasi yang muda juga. Dan kalau misalnya kita lihat sebenarnya perkembangan media itu sudah berevolusi gitu. Jadi kalau tadi kita nonton tuh dari TV, baca dari koran, terus berubah menjadi online media gitu ya, di website. Sekarang ini kita juga banyak dapetin berita sebenarnya dari sosial media, dan disinilah kenapa sih tren homeless media ini berkembang gitu. Jadi buat kami sebenarnya memang untuk brand-brand ini cocok gitu, bukan satu-satunya, tapi mereka adalah partner yang pas dan yang kuat untuk kita juga kerja bareng.
tentunya kalau misalnya kita memasarkan produk, kita juga nggak bisa hanya memonopoli di satu jenis media gitu. Kita juga tentunya harus memiliki balance juga. Nah, the fact adalah memang masing-masing jenis media itu punya benefit atau punya kekuatannya tersendiri kan. Kalau misalnya media nasional dia punya skalanya gitu dan kredibilitas. Tapi kalau misalnya homeless media itu sebenarnya lebih faster, lebih edgy, dan juga lebih masuk ke target konsumen. Nah, tentunya di antara semua itu, setiap partner kita mau kerjasama juga sebenarnya penting, satu kredibilitasnya gitu ya, dan kedua sebenarnya relevansinya juga ke target konsumen. Jadi ya kedepannya tentu harus, at the same time juga kita juga harus balance untuk melihat partner-partner yang lain yang sebenarnya ada di sini. Responnya itu bukan ancaman yang lalu harus dilawan gitu. Karena kita ngelihatnya lagi-lagi ini sangat natural sekali untuk bisnis ini terdisrupsi oleh pemain-pemain baru. Contohnya ini ya, homeless media ini. Jadi mungkin respon yang kita mencoba respon lebih mindful sebagai media, di mana mungkin kita media mainstream ini yang harus menemukan the next evolution of media mainstream, terutama di sisi bisnis model. Karena sekarang mungkin di Indonesia dan di seluruh dunia, media mainstream untuk perusahaan media, bisnis modelnya itu mungkin 80% advertising, ya kan? Dan bisnis model itu makin lama makin kita lihat mungkin sudah tidak sustain. Kita tidak melihat ini sustain untuk jangka waktu lama, karena disrupsinya terjadi dan signal-signal disrupsinya mulai terlihat dari sekarang. Jadi ada dua hal yang harus kita lihat, respon dari medianya melihat ancamannya terhadap sustainability ya. Menurut saya kitanya juga harus cepat-cepat berubah dan berevolusi, menemukan bisnis model baru dan pendekatan baru untuk engage dengan pembaca. Brand yang mau masuk ke USS itu sangatlah curated banget. Kenapa? Karena kita tidak pernah mau hard selling. Kita mau mempresent ketika ada iklan masuk itu harus sesuai dengan normalnya kita, yaitu membuat something yang soft selling dan semenarik mungkin. Sebenarnya itu untung kedua pihak sih. The reason kita bikin soft selling supaya si brand sendiri masuk dengan gampang, halus banget, gak kerasa, tapi orang bisa, itu brandnya ya pakai itu ya. Sedangkan di kita pun engagementnya juga ada. Semakin banyak engagementnya, semakin banyak exposure, is good for the brand also gitu. Dibandingin kalau aku dipaksa, taruh poster gitu, kayak ini gede-gede gitu-gitu. Gen Z sekarang udah nggak percaya tentang gitu-gituan. Kalau ditanya apakah gue pernah nolak iklan yang besar banget nominalnya, cuma untuk pasang poster, pernah, sering malahan. So we try to be balancing. Tentunya sama dengan setiap partner, sebenarnya kita juga harus mengerti kan benefitnya untuk si media itu dan benefitnya buat kita juga masing-masing apa, sehingga bisa ketemu di tengah gitu. Nah, cara komunikasi tentunya berbeda, karena kan kebanyakan homeless media juga adanya sebenarnya di sosial media, tadi Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya kan gitu. Jadi kalau misalnya kita di situ, ketika copy paste apa yang sebenarnya ada di berbentuknya artikel atau misalnya di online media, tentunya nggak akan kerja gitu. Sehingga kalau kita masuk ke homeless media, kita juga harus adjust cara kita komunikasinya, bagaimana itu lebih bite size, bagaimana itu lebih very mobile first gitu, dan kontennya pun lebih mudah untuk dicerna gitu. Layaknya tradisional media pada umumnya, tentunya homeless media ini yang credible juga memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan PR perusahaan maupun brand dalam hal membantu penyebaran informasi. Memang pengemasannya berbeda dengan tradisional media, namun fungsinya sama sebagai sumber informasi dan pemicu diskusi di masyarakat. Apalagi jika suatu perusahaan atau brand punya materi visual dan narasi pesan unik yang ingin disampaikan, homeless media ini dengan segala appeal-nya dapat membantu penyebaran konten tersebut ke audiens yang lebih luas di media sosial. Selain itu, karena platform media sosial memberikan kemudahan kita untuk berkomentar, menyukai konten, dan membagikan konten tersebut, maka tingkat engagement di homeless media ini juga cenderung tinggi.
homeless media ini juga memiliki keunggulan yang akan membuat topik yang kelihatannya kompleks untuk dijelaskan menjadi sederhana untuk dipahami, dan yang kelihatannya topiknya sederhana menjadi topik yang penting untuk kita diskusikan. Make anything complex sound simple, make anything simple sound important. Dan homeless media itu memiliki karakteristik seperti itu.